Kritik Rektor UGM, Mahfud MD minta Ova Emilia tabela mati-matian ijazah Jokowi. Bu Rektor, ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Boleh saya lihat ya Pak? Semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya, sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Setelah 11 tahun, kita baru tahu di tahun 2025 ini. Dan pada waktu rilis atau pernyataan konferensi pers yang dilakukan Rektor Ova Emilia di bulan Oktober 2022, beliau sama sekali tidak menyebutkan tentang Joko Widodo itu adalah sarjana muda, masuk program studi sarjana muda. Beliau sama sekali tidak menyebut. Bahkan Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta di tanggal yang sama di bulan Oktober 2022 juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa Joko Widodo itu masuk program studi sarjana muda. Bu Ova menjelaskan sekali lagi bahwa Jokowi itu lulus di UGM dengan ada bukti-bukti yang dimiliki oleh kampus, tetapi urusan berikutnya urusan yang memiliki ijazah. Tapi lalu banyak sekali yang mengomentar miring ini Pak. Alih-alih mungkin ingin menjelaskan, tetapi kemudian sebagian besar mencaci maki mengkritik lagi UGM sebagai alma mater tercinta dan sekarang menjadi ketua Dewan Pakar agama apa? Menurut saya UGM sudahlah melakukan penjelasan itu cukup. Kemarin yang dilakukan cukup itu udah penjelasannya. Sudah penjelasan, jangan ikut lagi menjelaskan. Jadi begini, sebulan lalu ketika Prof. Kunchoro itu ramai disorot oleh publik, kemudian tampil di salah satu televisi, televisi, saya beritahu Pak, ini aja Pak, UGM itu bilang bahwa UGM mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo. Ini buktinya, ini buktinya. Sudah cukup itu aja. Nggak usah katakan bahwa Joko Widodo itu orangnya gitu. Pokoknya kalau ijazah itu sudah dikeluarkan, ya urusan di luar. Kalau ada yang memalsu dan sebagainya dipakai oleh orang lain yang sebenarnya bukan Joko Widodo yang itu urusan di luar, bukan urusan UGM. UGM jangan terlalu mati-matian terkesan membela juga jangan kesan membela. Dan itu yang kemarin kemudian dikatakan oleh Bu Ova dan kawan-kawan. Menurut saya benar. Jadi Bu Ova, Bu Rektor, katakan itu terus-menerus bahwa UGM telah mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo dengan bukti-bukti ini konkret. Sesudah ijazah diberikan bahwa itu digunakan oleh orang lain atau hilang lalu dipalsukan atau apa, itu bukan urusan UGM. Tapi kalau minta ke UGM ini, kan gitu aja. Dan nggak usah membela lagi. Cukup sudah menjelaskan itu. Sudah, biar perdebatan itu terjadi antara Rismon dan pendukungnya Pak Jokowi atau apa. Biar aja di situ. Lalu kan hukum ujungnya. Silahkan aja gitu. Saya berharap UGM nggak usah komentari lagi. Sudah bagus itu. Cukup ya? Bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu. Kan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya, Mahfud, alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu. Iya kan? Itu urusan hukum. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan. Kan gitu lah. Jadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi, nah ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja, dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa, ini ya, mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu
ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan kalau mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoria tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ. Ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal. Itu hanya naratif saja, nggak ada bukti satupun yang ditampilkan. Oke, ya bagus. Saya wajib menjawab ya. Karena apa? Saya satu-satunya orang yang disebut dalam podcast itu ya, selain nama Joko Widodo. Jadi ada dua podcast ya, ada dua rekaman. Satu rekaman sepanjang 3 menit 55 detik. Kemudian satu lagi rekaman sepanjang 33 menit sekian. Yang rekaman sepanjang 33 menit sekian itu di menit ke-31 lebih 7 detik nama saya disebut. Ya, jadi saya harus menjawab. Jawaban saya sepele. Saya sangat menyayangkan sekelas Universitas Gadjah Mada membuat tayangan abal-abal semacam itu. Kenapa abal-abal? Satu, ya itu hanya naratif saja. Gak ada bukti satupun yang ditampilkan. Gak ada sama sekali. Jadi apakah masyarakat kemudian menjadi percaya? Justru tidak. Coba buktikan teman-teman. Lihat pada kolom-kolom komentar di bawah dua tayangan itu. Mostly semuanya itu malah, maaf ya, malah menjelek-jelekan atau malah kasihan kepada UGM. Kalau saja itu ditampilkan dan sudah sangat terlambat seperti sekarang ini, harusnya tampilkan bukti dong. Gitu. Minimal mereka bisa memisahkan dan memilah mana bukti yang sifatnya bukti untuk publik dan bukti untuk private. Ya. Bahkan yang namanya ijazah dan kemudian skripsi itu adalah dokumen publik. Ya, itu ada di Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008. UGM salah membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kebetulan saya adalah orang yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu. Saya juga yang menerangkan naskah akademiknya. Jelas betul di pasal 18 ayat 2, dokumen yang sifatnya publik itu harus dibuka. Artinya dokumen yang pernah digunakan oleh orang yang menduduki jabatan publik. Joko Widodo adalah orang yang pernah menduduki jabatan publik. Kemarin itu nggak ada skripsi, nggak ada ijazah. Jadi malah membuat publik makin nggak percaya kepada UGM. Terus yang penting lagi pada menit ketiga ya lebih 11 detik ya ketika statement rektor sendiri ya Prof. Ufa Amelia itu mengatakan ya, segala hal di luar tahun setelah tahun 85 ya itu adalah menjadi tanggung jawab dan perlindungan dari si pemilik ijazah. Berarti apa? UGM mulai cuci tangan. UGM mau melepaskan. Menurut saya bagus. Udahlah UGM gak usah ikut-ikut lah, kasihan UGM terlibat dalam pusaran ini. UGM seharusnya sampaikan saja data-datanya. Kalau memang data-data itu ada, tampilkan. Jangan kemudian hanya naratif menaik. Jadi kemarin itu buktinya 21 dan terlambat, dua hanya naratif, tidak ada nilainya sama sekali. Secara hukum sangat sayang. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu, tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya.
Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada, ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Bahwa the devil is in the details. Artinya jangan jump into conclusion, jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Oke. Pertama, kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, ya, yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari Dr. Sunardi. Itu dijawab dulu. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu? Sementara universitas swasta saja, ya, yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985 dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Oke, jadi bagaimana pembuktian dari keaslian ijazah ini jika tadi Prof mengatakan kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik legalisir, bukti fotokopi ataupun dokumen yang otentik lah, Prof? Ya, saya kira kita sudah pada saat yang hampir bersamaan kita ada sampling ya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik, ya. Saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah gitu untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor, ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Doktor tadi dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya, maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat, ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat, semestinya Dewan Guru Besar, karena itu masih ada keraguan tadi, saya ingin sampaikan, ini masalah itu masuk ranah pidana di kepolisian, mestinya Dewan Guru Besar akan turun tangan. Perdebatan seputar ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali memanas setelah mantan Menko Polhukam,
Mahfud MD, angkat bicara. Mahfud secara terbuka meminta Universitas Gadjah Mada UGM untuk menghentikan pembelaan mati-matian terhadap ijazah Jokowi. Menurut Mahfud, penjelasan yang diberikan oleh UGM, termasuk klarifikasi dari Rektor Ova Emilia di kanal YouTube resmi UGM, sudah cukup. Rektor sebelumnya telah berusaha meyakinkan publik bahwa Presiden ke-7 RI itu benar-benar lulus dari Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Ova menegaskan, UGM memiliki data dan bukti yang mendukung klaim bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM. Seperti dokumen tahap penerimaan Jokowi di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, kuliah kerja nyata KKN, hingga wisuda. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. UGM memiliki dokumen autentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM, kata Ova Emilia, Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025, dikutip dari YouTube UGM. Terkait gambar ijazah Jokowi yang beredar luas di media sosial selama ini, Ova tidak mau ambil pusing karena ijazah tersebut sudah di tangan Jokowi. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan, kata Ova. Pernyataan terbaru dari Ova itu, menurut Mahfud, sudah cukup dan dia berharap UGM tidak lagi memberikan penjelasan terkait ijazah Jokowi. Sebab, sebelum ini, UGM diketahui sudah beberapa kali buka suara menjelaskan soal ijazah Jokowi. Menurut saya, UGM sudahlah melakukan penjelasan itu cukup kemarin, jangan ikut lagi menjelaskan. Sudah cukup itu aja, nggak usah katakan bahwa Joko Widodo itu orangnya gitu. Pokoknya kalau ijazah itu sudah dikeluarkan ya urusan di luar, kalau ada yang memalsu dan sebagainya, dipakai oleh orang lain yang sebenarnya bukan Joko Widodo yang itu, urusan di luar bukan urusan UGM. UGM jangan terlalu mati-matian membela, kata Mahfud, dikutip dari podcast Mahfud MD Official, Rabu, tanggal 27 Agustus tahun 2025. Mahfud pun mengatakan, Rektor UGM cukup menyatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret. Selebihnya, kata Mahfud, mau ijazah tersebut dipalsukan atau digunakan oleh orang lain, hal itu bukanlah urusan UGM lagi. Jadi, Bu Ova, Bu Rektor, katakan itu terus-menerus bahwa UGM telah mengeluarkan ijazah untuk orang bernama Joko Widodo dengan bukti-bukti ini, konkret. Sesudah ijazah diberikan bahwa itu digunakan oleh orang lain atau hilang lalu dipalsukan atau apa, itu bukan urusan UGM. Tapi kalau minta ke UGM ini kan gitu aja, nggak usah membela lagi, tegas Mahfud. Menurut Mahfud, perdebatan seputar ijazah Jokowi ini biarlah terjadi di antara pelapor ijazah palsu, yakni ahli digital forensik, Rismon Sianiparces dengan Jokowi sendiri dan diselesaikan secara hukum seperti yang sudah berjalan sekarang ini. Biar perdebatan tuh terjadi antara Rismon dan pendukungnya Pak Jokowi atau apa, biar aja di situ, lalu kan hukum ujungnya, silakan aja gitu. Saya berharap UGM gak usah ngomentarin lagi. Sudah bagus bahwa dia sudah mengeluarkan ijazah itu. Soal sesudah di luar digunakan oleh siapa, saya tidak tahu kan dan tidak harus tahu juga. Misalnya nih saya Mahfud alumni UGM, misalnya ijazah saya digunakan oleh anak saya, UGM nggak perlu tahu, itu urusan hukum. Kalau saya salah, saya tangkap dengan polisi, bukan UGM-nya yang dipersoalkan, kan gitu aja, jelas. Rismon tantang Rektor UGM tunjukkan nilai-nilai Jokowi. Terkait pernyataan Rektor UGM tersebut, Rismon menilai, UGM terlalu cepat menyampaikan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi asli tanpa menerangkan detail-detail. Kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Prof. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002-2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari Dr. Sunardi. Itu dijawab dulu, ucap Rismon, saat akan diperiksa di Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Rismon juga menilai, apabila ternyata ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya UGM pada zaman itu. Sementara universitas swasta saja yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi, kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak, tuturnya.
Rismon lantas menantang Rektor UGM untuk menunjukkan nilai-nilai mata kuliah dasar umum statistik, fisika hingga matematika milik Jokowi. Dikatakan Rismon, jika ada mata kuliah bernilai D, maka tidak boleh mencapai kelulusan di UGM. Jadi proses-proses akademik atau proses-proses pembelajaran yang dilalui oleh Joko Widodo itu justru menguatkan analisa kami dan justru mementahkan argumentasi dari Prof. Ova Emilia dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini, ujar Rismon. Rismon pun berharap, agar Rektor UGM membuka seterang-terangnya temuan yang tidak diketahui publik. Dia juga menegaskan, UGM bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini terkait ijazah yang dipakai oleh Jokowi sebagai calon presiden 2014 dan 2019 saat itu. Jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan yang menjawab UGM yang bertanya UGM, pungkasnya.